Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbati Sandia Humairo dari Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor NIM 050203200052. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Norma Konflik Bersenjata Internasional pada mata kuliah Hukum Humaniter. Baik, langsung saja. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Sedangkan pengertian dari konflik bersenjata internasional sendiri dapat ditemukan dalam Komentari Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa konflik bersenjata merupakan segala perselisihan yang terjadi antara dua negara dan melibatkan angkatan bersenjata. Hal ini terdapat dalam pasal 2 Konvensi Jenewa. Bahkan jika salah satu pihak menolak keberadaan negara yang berperang itu, maka tidak menjadikan perbedaan beberapa lama konflik yang berlangsung atau sebanyak pembantaian berlangsung. Mengenai pasal tersebut, dapat ditarik kalimat bahwasanya konflik bersenjata adalah konflik yang dapat terjadi antara dua atau lebih dari suatu negara atau bisa juga konflik yang terjadi antara suatu negara dengan yang lain, yang mana melibatkan para anggota bersenjata. Selain ketentuan ini, yang dilaksanakan pada waktu perdamaian, konvensi ini berlaku pada setiap kasus perang yang dideklarasikan atau dari konflik bersenjata lainnya, yang mungkin terjadi antara dua atau lebih dari pihak-pihak tertinggi, bahkan jika salah satu pihak tersebut tidak diakui oleh pihak lain. Berikut merupakan komponen konflik bersenjata. Yang pertama adalah penggunaan kekuatan fisik yang mematikan, seperti penggunaan senjata, baik tongkat, batu, api, ataupun senjata api. Yang kedua, setidaknya ada 25 kematian yang terkait langsung dengan peperangan per tahun atau kejadian. Yang ketiga, melibatkan pihak-pihak yang dalam hal ini dapat berupa negara, kelompok oposisi, atau perkumpulan kelompok oposisi. Yang keempat, ketidaksesuaian, baik dalam hal inkonsistensi wilayah maupun pemerintah. Perbedaan pemerintah, seperti yang disebabkan oleh jenis sistem politik yang digunakan, penyesuaian susunan pemerintahan atau pergantian pemerintah pusat. Status daerah biasanya dipermasalahkan dengan ketidakcocokan daerah. Selanjutnya, prinsip dasar hukum humaniter internasional. 1. Pihak-pihak yang berkonflik dan anggota angkatan bersenjatanya tidak memiliki keleluasan yang tidak terbatas atas sarana untuk melakukan perang. Jadi, dilarang menggunakan alat dan teknik yang menyebabkan kerugian yang tidak semestinya dan penderitaan yang tidak perlu. Kedua, harus selalu ada garis tegas yang ditarik antara warga sipil dan kombatan untuk melindungi penduduk sipil dan properti sipil. Dilarang menyerang baik penduduk sipil secara keseluruhan atau warga negara tertentu. Serangan hanya boleh dilakukan terhadap sasaran militer. Ketiga, baik kombatan maupun warga sipil yang ditahan oleh musuh memiliki hak untuk menghormati hidup dan martabat mereka. Keempat, dilarang membunuh atau melukai lawan yang menyerah atau tidak dapat melanjutkan pertarungan. Berikut prinsip-prinsip konflik bersenjata. Ada 3, yakni ius in bello, ius et bellum, dan ius post bellum. Ius in bello yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibedakan lagi menjadi 2, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara dilakukannya perang itu sendiri atau conduct of war. Bagian ini disebut pula peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum dan hak. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, baik sipil maupun militer. Bagian ini disebut pula peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum Jenewa. Yang kedua ada ius et bellum, yakni hukum tentang perang yang mengatur kapan atau hal-hal yang bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata atau kekuatan bersenjata.
Ius in Bello ini berisi aturan dalam perang dan juga mengatur perlindungan, seperti hak dan kewajiban perang baik tentara maupun para polisi dan korps sukarelawan harus memenuhi yang harus memenuhi syarat. Yang kedua, larangan dalam suatu peperangan seperti penggunaan racun atau senjata beracun, tidak merusak fasilitas umum dengan cara pengeboman ataupun penjarahan terhadap suatu wilayah. Sedangkan dalam Islam, ius in bello ini mengatur aturan perang seperti tidak boleh menyerbu mendadak, dilarang menyiksa maupun membunuh dengan membakar, dilarang membunuh dengan aniaya, dilarang menjarah, dilarang merusak bumi karena perang, dilarang membunuh para duta dan utusan musuh, dilarang membunuh tawanan perang, dilarang melepaskan perjanjian, dan dilarang membuat kerusakan massal. Lanjut saja, yang ketiga ada ius post bellum, yakni mengambil tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan perdamaian setelah konflik. Nilai-nilai ini termasuk mempertahankan status quo, menghukum penjahat perang, memberi kompensasi kepada korban, dan mencapai kesepakatan damai, mencakup langkah-langkah yang dilakukan untuk menyesuaikan perselisihan seperti penandatanganan perjanjian damai, penuntutan penjahat, dan pembayaran kompensasi. Berikutnya ada 4 faktor terjadinya konflik bersenjata. Yang pertama, ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk itu merupakan penyebab jangka panjang yang paling mempengaruhi konflik bersenjata di dalam suatu negara. Yang kedua, politik. Sistem politik yang represif yaitu kondisi rentan sekali perang. Yang ketiga, sumber data. Degradasi sumber-sumber data terbarukan yang mana timbul dan ikut memberi kontribusi yang signifikan terhadap penyebab kemungkinan konflik. Yang keempat, ada keragaman etnis dan agama, yang mana para pihak dan konflik sering sekali didefinisikan melalui etnis atau agama mereka. Selanjutnya, hak-hak korban. Dalam konflik bersenjata yang ditetapkan syariat Islam terbagi menjadi 5 bagian. Di antaranya ada kombatan dan non-kombatan, pembatasan penggunaan senjata, hak-hak korban yang terluka dan sakit, kewajiban para jasad korban yang tewas, dan hak-hak tawanan perang. Yang pertama, kombatan dan non-kombatan. Nabi berkata, "Aku mewariskan 10 hal kepadamu." Dan Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyampaikan nasihat itu kepada para panglima perangnya untuk jangan membunuh wanita, anak-anak, orang tua, atau siapapun yang terluka, dan jangan menebang pepohonan yang berbuah, kebun kurma, dan jangan membakarnya, jangan merusak bangunan atau menyembelih kambing atau sapi, serta jangan bertindak curang atau pengecut. Yang kedua, pembatasan penggunaan senjata. Pembatasan penggunaan senjata sebenarnya mencakup larangan taktik dan strategi pertempuran yang bertujuan untuk menghindari tipu muslihat dan kelicikan. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa perang adalah strategi, Islam pada dasarnya hanya memperbolehkan penggunaan siasat dalam peperangan, bukan penipuan, tipu daya, atau pengkhianatan. Yang ketiga, hak-hak korban yang terluka dan sakit. Islam mewajibkan agar tentara musuh yang terluka dan sakit diperlakukan dengan baik saat terlibat dalam pertempuran. Islam melarang membunuh musuh yang terluka dan tidak sehat, dan juga memerintahkan agar para korban diperlakukan dengan lembut dan diberikan perawatan medis yang diperlukan. Yang keempat, kewajiban pada jasad korban yang tewas. Jasad korban perang yang tewas harus diperlakukan secara manusiawi dan hormat. Hal tersebut menurut 4 Konvensi Jenewa 1949. Jauh sebelum Islam masuk ke Jazirah Arab, praktik mutilasi organ tubuh korban perang sudah menjadi hal yang wajar. Namun Rasulullah SAW memberikan kaum muslimin kewajiban moral untuk menghormati tubuh musuh yang gugur dalam pertempuran ketika Islam pertama kali tiba. Misalnya, selama perang Badar, beliau memberi perintah untuk menguburkan jenazah orang-orang musyrik yang tewas dalam pertempuran melawan kaum muslimin. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.